saat ku berteduh, ku untai doaku. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, sungguh kami bersyukur bahwa dalam situasi atau di momen Natal ini kami boleh terus belajar sehingga merasakan berkat limpah karena kami berada di dalam situasi Natal ini. Dan biarlah kami merenung lebih banyak lagi sehingga Natal ini boleh memotivasi dan memberikan satu daya pacu untuk kami terus berjuang lebih maju, untuk menyongsong bahkan menjalani di tahun yang mendatang. Terima kasih Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami, menerangi hati pikiran. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Ya, kita dalam Rabu lalu sudah belajar mengenai ada kelompok-kelompok orang di sekitar kelahiran Yesus. Ya, dan biarlah kita sungguh-sungguh berada pada kelompok pemercaya, orang-orang yang menyambut kedatangan ataupun kelahiran Yesus, supaya kita menjadi kelompok orang yang boleh ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan belajar satu tema mengenai Yesus Raja Damai. Yesus Raja Damai. Ya, kita sudah belajar mengenai Yesus penggenap nubuat, Yesus pemersatu, ya. Dan hari ini kita coba melihat berdasarkan pernyataan firman Tuhan kita lebih dalam. Dan memang saya percaya saudara sekalian untuk hal ini pasti sudah sangat mengerti, ya, dan juga sudah cukup memang lazim, ya, untuk kita mendengar Yesus Raja Damai. Tapi saya mengajak dalam momen Natal ini, mari kita bersama-sama memberikan perhatian kita, ya, untuk mempelajari sesuatu yang mungkin sudah sangat kita tahu, yang sudah sangat kita paham, yang sudah biasa kita dengar. Saya percaya Roh Kudus akan boleh menyertai, memberkati kita, sehingga tema ini boleh memberkati kita. Ya, salah satu predikat Yesus yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya pasal 9, salah satu adalah Yesus Raja Damai. Dan saya percaya bahwa saudara dalam minggu yang lalu telah juga merenungkan mengenai Yesus Raja Damai. Baiklah, saya mengajak kita membaca dari kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Ya, ini adalah pernyataan firman Tuhan sebagai satu bentuk nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kurang lebih di abad ke-8 sebelum Masehi, ya. Dikatakan demikian, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran, dan sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ya, pada ayat 5 dikatakan demikian, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Raja Damai. Saudara, kenapa Yesus disebut Raja Damai? Dan memang dia diberi predikat juga Raja di atas segala raja, ya, Raja Damai. Saudara, yang pertama, pada waktu saya mencoba merenungkan hal ini, kenapa Yesus Raja Damai? Dia adalah pribadi damai itu. Dia adalah sumber damai itu. Karena dia pribadi damai dan sumber damai, maka dia juga adalah pribadi pemberi damai itu. Saudara, oleh karena dosa, kalau kita belajar Alkitab Kejadian, manusia jatuh dalam dosa. Dan karena dosa ini, manusia terpisah dari Allah.
atau dalam posisi terputus hubungan dengan Allah. Dalam posisi terpisah dari Allah atau terputus hubungan dengan Allah, ini adalah sebuah kondisi yang sangat tragis atau posisi yang sangat fatal. Dalam kondisi terputus atau terpisah dari Tuhan, itu berbicara tentang kehancuran. Itu berbicara tentang kebinasaan. Jadi manusia tanpa Allah pasti binasa. Jadi manusia berdosa ini adalah manusia yang hidup tanpa Allah. Kemana perginya manusia tanpa Allah? Pasti dia akan mengalami yang namanya kebinasaan. Ini keadaan yang betul-betul menyedihkan. Manusia tanpa Allah atau manusia terpisah dari Allah. Ini masalah bukan masalah biasa, ini masalah yang terlalu serius. Nah, kita akan bertanya di sini, bagaimana manusia terpisah dari Allah bisa terhubung kembali, bisa bersatu kembali, bisa bersekutu kembali. Nah, ini saudara, sebuah pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Bukannya sembarangan orang atau sembarangan pribadi, tidak ada seorang pun manusia yang bisa mengadakan sebuah pemulihan hubungan dengan Tuhan. Tidak ada satu pun. Di tengah-tengah ketiadaan seorang pun yang bisa memulihkan keadaan manusia terpisah dari Allah, disinilah kita mendengar berita gembira, berita sukacita dari pihak manusia. Tidak mungkin mengadakan sebuah pemulihan hubungan dengan Tuhan, hubungan yang sudah terputus oleh karena dosa. Saudara, pribadi yang bisa untuk menyatukan manusia berdosa, mengembalikan, mengadakan sebuah pemulihan hubungan dengan Tuhan, cuma ada satu pribadi. Pribadi itu adalah pribadi yang datang dari surga. Pribadi itu adalah pribadi Allah itu sendiri yang berinkarnasi, yang kita kenal Yesus Kristus sebagai Raja Damai. Jadi keadaan manusia tanpa Allah, terputus dari Allah, tidak mungkin manusia mengalami yang namanya damai. Nah saudara, kenapa Yesus disebut Raja Damai? Karena dia adalah pribadi satu-satunya, tiada duanya. Pribadi satu-satunya. Dia yang telah melakukan satu karya yang terbesar lewat karya salib, sehingga manusia yang berdosa ini yang boleh menyambut hubungan yang terpisah itu boleh bersatu kembali. Jadi kenapa Yesus disebut dengan Raja Damai? Karena memang dia pribadi satu-satunya, tiada duanya, tiada pribadi lain yang bisa memulihkan hubungan yang terpisah ini. Maka dikatakan di dalam kitab 1 Timotius pasal yang kedua, 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang kelima, dikatakan demikian firman Tuhan. 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang kelima, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu ia ditentukan. Jadi saudara, Allah itu Esa. Jadi Allah itu adalah Allah yang Maha Kudus,
yang tidak mungkin terhampiri oleh kita manusia yang najis, kotor dan berdosa. Manusia yang kotor, najis karena dosa tidak mungkin bisa menghampiri Sang Bapa Allah, ya, Sang Pencipta itu, karena Dia terlalu Maha Kudus. Tidak mungkin manusia menghampiri Dia yang Maha Kudus. Nah, karena itulah harus ada pengantara antara Allah yang Maha Suci dengan manusia yang Maha berdosa ini, ya, untuk boleh di dalamnya Allah dan manusia bisa bersekutu kembali. Itulah manusia Yesus Kristus, di mana manusia Kristus Yesus adalah manusia satu-satunya tanpa dosa. Jadi Yesus itu adalah sesuai dengan dasar Alkitab, kita percaya Dia adalah Allah yang menjelmami manusia, sehingga Dia adalah Allah 100% dan Dia juga manusia 100%. Sehingga di dalam manusia Allah, Yesus yang 100% Allah, Dia yang 100% manusia, manusia yang sejati, manusia yang sempurna tanpa dosa, sehingga manusia yang boleh menyambut Yesus. Di dalam Yesus manusia ini, ya, kita manusia berdosa boleh dipersekutu kembali, ya, di dalam Yesus Kristus sebagai pengantara yang esa. Jadi Allah esa dan pengantara itu juga esa. Berarti tidak ada pengantara yang lain antara manusia dengan Allah selain manusia Yesus Kristus. Pada waktu manusia yang terpisah tanpa Allah bisa kembali bersekutu dengan Yesus, ya, yang manusia 100%, yang Allah 100%, waktu manusia boleh pulih hubungan, dia akan mengalami damai sejahtera yang kekal, damai sejahtera yang permanen dalam hidupnya. Jadi karena itulah kenapa Yesus disebut Raja Damai, karena Dia adalah pribadi satu-satunya yang bisa mempersekutukan, memulihkan hubungan yang terpisah karena dosa antara manusia dengan Allah. Maka disebut dengan Raja Damai. Yang kedua, kenapa Yesus disebut dengan Raja Damai? Oleh karena Dia satu-satunya yang bisa membereskan dosa. Dosa telah membuat manusia terpisah, dan dosa telah membuat juga manusia menjadi sengsara. Karena dosalah manusia kena kutuk. Perempuan melahirkan dengan sakit bersalin. Si laki-laki kan bekerja mengolah ladang sawah dengan jerih lelah. Bumi kena kutuk menumbuhkan onak dan duri. Jadi dalam dosa manusia mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Dalam penderitaan karena dosa ini, manusia tidak akan bisa mengalami yang namanya damai. Nah, saudara, inilah berita gembira sukacita yang kedua, ya, bahwa dosa yang telah membuat manusia terpisah dengan Allah, dan dosa ini, saudara-saudara, hanya bisa dibereskan melalui Yesus Kristus. Karena itu ada berita anugerah, ya, di dalam kitab Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Jadi tidak ada pribadi yang bisa menyelesaikan dosa. Manusia mencoba dengan berbagai cara menyelesaikan dosa, tidak akan bisa. Manusia sudah terkontaminasi, sudah bercampur dengan dosa. Kebaikan manusia pun adalah kebaikan yang seperti kain kotor, ya, keagamaan, kesalahan seperti kain kotor. Nah, usaha apa yang dilakukan oleh manusia menyelesaikan dosa? Dengan regulasi agama, dengan amal perbuatan baik, beraskese, bertapa, atau mungkin barangkali hidup bersosial, membagi-bagikan, ya, segenap harta milik, bisa menyelesaikan dosa? Tidak ada satupun. Dosa hanya bisa dibereskan melalui karya salib. Tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah, Ibrani 9:22. Dan darah itu bukanlah darah binatang, lembu ataupun domba, Ibrani 10 ayat yang keempat. Darah itu adalah hanya darah Yesus yang suci, yang telah tercurah. Dosaku dihapuskan hanya oleh darah Yesus. Kata hanya itu harus
dalam tanda petik. Artinya tidak ada pengampunan dosa di luar Yesus. Maka dikatakan Efesus pasal 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi dosa nggak mungkin membuat kita sejahtera. Makanya pada waktu manusia dalam dosa, manusia bersembunyi, Adam dan Hawa. Diliputi oleh apa? Ketakutan. Diliputi oleh apa? Satu kecemasan yang luar biasa. Jadi dosa membuat manusia tidak sejahtera. Kalau ingin ada damai sejahtera, dosa harus dibereskan. Dan sekarang berita Alkitab, di mana dosa bisa dibereskan? Hanya lewat Yesus Kristus, lewat karya di kayu salib itu. Selain itu tidak ada penyelesaian tentang dosa. Karena itulah kenapa Yesus disebut Raja Damai, karena Dia adalah pribadi satu-satunya yang bisa membereskan dosa. Dosa besar, dosa kecil, dosa banyak, dosa sedikit. Ya, pada waktu orang terbuka mengakuinya, saat dia mengakuinya, dosanya dihapuskan, dibereskan. Saudara dan saya pasti pernah mengalami. Pada waktu kita tertuduh oleh dosa, dan memang kenyataannya kita tahu kita berdosa. Pada waktu kita datang sama Tuhan, kita bereskan hal ini. Yang ada apa? Damai sejahtera. Contoh kecil misalnya kalau ada kesalahan secara horizontal suami istri atau teman sama teman, pada waktu dia bisa melepaskan pengampunan, terbuka mengakui, saling memaafkan, dibereskan kesalahan, dibereskan itu persoalannya. Yang ada apa? Damai sejahtera. Makanya saya percaya ini perkara yang tidak kecil, perkara terlalu besar. Siapa yang bisa membereskan dosa saudara dan saya? Ada pribadi di dunia ini? Ada cara? Nggak ada. Hanya satu-satunya cara, melalui karya salib Yesus Kristus. Maka kenapa disebut Raja Damai? Karena Dia satu-satunya yang bisa membereskan dosa. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan sanksi, Yesus Raja Damai. Ya, dan Roh Kudus menyatakan hal ini. Kenapa Dia kok Raja Damai? Ya, bukan sembarangan pribadi damai, tapi Dia pribadi satu-satunya yang memang pribadi damai, yang bisa menganugerahkan damai sejahtera yang kekal. Yang ketiga, kenapa Yesus disebut Raja Damai? Karena Dia satu-satunya yang bisa membebaskan manusia dari hukuman maut atau kebinasaan. Saudara, jadi manusia berdosa ada sebuah ancaman ke depan. Upah dosa ialah maut. Itu Roma 6:23. Tetapi kasih karunia adalah hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Tidak pribadi lain. Ya. Terus dikatakan juga dalam 1 Korintus 15, kita baca 1 Korintus 15 ayat yang ke-56 dan 57. Ya, dikatakan demikian. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kuasa maut telah ditelan oleh kuasa kebangkitan Yesus. Ini hebat. Jadi saudara, ke depan itu kan ya ada ancaman tentang api neraka, maut. Yesus pada waktu mati dia sudah turun ke alam maut ya, untuk menggantikan saudara dan saya yang percaya, sehingga kita nggak perlu pergi ke alam maut yang sudah dalam Yesus Kristus, karena maut telah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Sehingga dalam kitab Roma ada deklarasi kemenangan. Demikian sekarang orang dalam Kristus Yesus tidak ada lagi penghukuman. Roma 8 ayat yang pertama itu. Jadi saudara, kalau kita masih terintimidasi ya dengan sebuah penghukuman akan datang, dengan terintimidasi dengan api neraka ya, dan juga kita terintimidasi dengan masalah kebinasaan maut itu, pasti hidup kita nggak damai. Namanya juga terintimidasi ya. Kalau kita dengar ada mungkin orang ingin mencegat kita ya di seberang jalan sono, ya pasti kita juga was-was, ada takut.
sekarang kita nggak usah takut dengan ancaman iblis, ya, dengan satu intimidasi dosa, ya, karena semua sudah dibereskan dalam Kristus Yesus. Sehingga dengan jelas bahwa Yohanes 5:24, barang siapa yang memiliki anak itu Yesus Kristus, dia telah memiliki hidup kekal, sudah pindah dari maut kepada hidup. Wah, itu ayat-ayat yang sangat jelas sekali. Nah, karena itulah sekarang kita boleh mengerti kenapa Yesus disebut Raja Damai. Karena dia adalah pribadi satu-satunya yang bisa memulihkan hubungan yang terpisah dengan Allah, ya. Manusia tanpa sekarang kembali bersatu di dalam Yesus Kristus. Allah Esa pengentaranya. Siapa dia? Hanya Yesus. Yang kedua, kenapa dia Raja Damai? Karena dia satu-satunya yang bisa membereskan dosa. Ya, makanya kita mesti rendah hati. Kita nggak sanggup membereskan dosa. Hanya Yesus, ya, Sang Raja Damai. Dan yang ketiga, dialah pribadi satu-satunya yang membebaskan kita dari ancaman maut, ancaman kebinasaan, ancaman api neraka. Sehingga ke depan hidup kita dalam iman eskatologi adalah iman yang dipenuhi dengan damai yang kekal. Karena itulah kualitas damai yang diberikan oleh Yesus adalah, ya, berbeda dengan damai dunia. Seperti dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14, ya, ayat yang ke-27 dikatakan demikian. Nah, kita coba perhatikan ayat ini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Jadi kualitas damai Yesus itu berbeda dengan orang dunia kenal damai. Dunia kenal damai apa? Suasana tenang, tidak ada masalah, tidak ada keributan, ya, gaji naik, semuanya limpah, makan minum pakai, bisa jalan keliling happy-happy, menikmati pemandangan yang indah. Nah, itu damai dalam pemandangan manusia, ya. Tapi ingat, damai itu adalah damai semu, damai sementara. Tapi damai Yesus adalah damai yang kekal. Sehingga orang yang mengalami damai Kristus, sekalipun ada pergumulan, ada masalah, bahkan di tengah aniaya penderitaan, bisa mengalami damai. Karena damai Yesus mengalahkan semua persoalan, termasuk sengsara, aniaya, segala macam. Ya, buktinya orang-orang beriman sama Kristus, sekalipun disiksa, dianiaya, dibunuh, martir, rohnya berglori, ada damai, sukacita. Itu bukannya sesuatu yang dikarang-karang, tapi kenyataan. Karena itulah dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 7, bahwa damai Kristus itu akan memelihara kita. Bahkan Kolose 3:15, damai Kristus itu bukannya memelihara, tetapi memerintah. Apa dia memerintah? Berkata, berkuasa. Damai Kristus itulah damai yang merajai hidup kita. Maka Yesus disebut dengan Raja Damai. Jadi kualitas damai Yesus berbeda dengan damai yang dikenal oleh dunia. Damai Kristus sanggup memuji Allah, merasakan damai di tengah-tengah aniaya. Sehingga damai itu akan memelihara kita untuk melewati perjalanan masa depan. Orang mengatakan suram, tapi dalam Kristus Yesus pasti kita mengalami damai. Bahkan damai itu, Kolose 3:15, memerintah, bertata, berkuasa. Wah, jadi biarlah kiranya tema ini memberkati kita. Kenapa Yesus disebut Raja Damai? Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, berkati kiranya firman-Mu pada saat ini. Kami sungguh percaya dan mengakui Engkau, bahkan mengagumi Engkau. Kami sungguh bisa bukannya berkata, tapi betul-betul bisa meyakini di tengah-tengah aniaya sengsara sekalipun bahwa damai Kristus, bahwa Sang Raja Damai memberikan damai yang memerintah, menguasai, bertata untuk hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.